Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia ya. Selalu positive thinking apapun yang terjadi saat ini ya. Tetaplah semangat, tetaplah optimis dalam menjalani hari-hari kalian ya. Supaya kita tetap bisa fokus ya. Tetap bisa fokus untuk ke arah tujuan hidup kita. Oke. Kali ini saya mau reading buat kalian Gemini ya, tentang bagaimana ending hubungan kamu dengan si dia. Oke. Si dia ini bisa pasangan kamu ya, bisa juga atau gebetan kamu ya, masih PDKT ya, masih buat kalian yang masih hubungan PDKT, atau buat seseorang yang ada di pikiran kalian saat ini ya. Jadi mungkin kalian punya rasa ketertarikan dengan seseorang ini, tapi belum menjalin hubungan ya, masih belum baru masih kepikiran aja ya untuk mendekati dia. Oke, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa readingan ini general sifatnya ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Bila nggak resonate jangan dipaksakan, tapi ambil sisi positifnya aja ya, supaya bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat hidup kalian ke depannya. Oke. Dan energinya di sini bisa bolak-balik ya, vice versa, bisa energi kamu atau energinya si dia. Oke. Jadi readingan ini bisa resonate ke kamu atau ke pasangan kamu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya kalian punya children di sini ya. Your love life is being affected by children. Oke. Sini ada observer. Ya. Sementara untuk KW tarotnya di sini ada the Emperor, ada King of Swords, ada Ace of Swords ya. Untuk tarotnya di sini ada Ten of Wands, Two of Swords ya. Ada the Strength ya. Ada Two of Pentacles ya. Ada the Hangman, King of Wands, ada the World, dan Ace of Swords ya. Ada Ace of Swords. Oke. Buat kalian Gemini ya, bagaimana ending hubungan kamu dengan si dia ya. Ingat ya, energi ini bisa energi kamu atau energi pasangan kalian ya. Bila kita melihat tebaran kartu yang ada di depan kita saat ini ya, buat kalian Gemini, sepertinya kalian sedang menjalin hubungan ya dengan seseorang ya, yang sifatnya kekanak-kanakan ya. Ada children di sini ya, ada your love life is being affected by children ya. Jadi hubungan kalian di sini sifatnya itu masih kekanak-kanakan ya. Jadi kekanak-kanakan di sini bisa kamu ya, atau si dia ya. Jadi karakter kekanak-kanakan di sini itu artinya luas ya. Bisa jadi tuh nggak mandiri ya, ada ketergantungan sama kamu ya. Jadi kayak misalkan dia mau beli sesuatu ke mall ya, atau ke pasar, dia tuh pasti akan hubungin kamu minta dianterin ya. Atau contoh lain, ada undangan pernikahan ya, dia itu pasti maunya perginya sama kamu. Kalau kamu nggak bisa ikut ya karena ada acara lain, dia tuh pasti nggak akan pergi juga ya. Jadi apapun aktivitasnya tuh pasti akan melibatkan kamu ya. Dan tidak mandiri di sini ya, bisa juga berarti dia masih ketergantungan sama orang tuanya ya. Hidupnya itu masih didikte sama orang tuanya, padahal usianya itu sudah matang ya. Seharusnya udah bisa mengambil keputusan sendiri ya. Tapi karena mungkin dari kecil dia sudah dididiknya seperti itu ya, selalu didikte sama orang tuanya, pada akhirnya setelah dia besar dan dewasa,
dia masih belum bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu pasti akan dikonsultasikan dulu kepada orang tuanya, ya. Jadi tipikal orang yang seperti ini adalah manusia yang nggak mandiri, ya. Dan kamu akan bisa bayangkan kalau kamu hidup dengan seseorang yang punya karakter seperti ini, ya. Apapun yang dia kerjakan, ya, bahkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi ambisinya ke depan itu, tolak ukurnya itu dari orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya support, dia akan kejar itu mimpinya, ya. Tapi kalau orang tuanya bilang tidak, ya, dan mengarahnya ke yang lain, ya, dia akan mengubur mimpinya dan mengikuti kemauan orang tuanya, ya. Jadi kekanak-kanakan di sini itu artinya luas, ya. Bisa juga dia posesif, ya. Kalau posesif ini justru lebih bahaya, ya, karena karakter yang sangat ikut andil dalam menghancurkan sebuah hubungan itu selain tidak bisa setia adalah posesif, ya. Jadi posesif ini bisa timbul karena mungkin dia punya trauma di masa lalu, ya, atau memang karakter dia itu orangnya nggak percayaan, ya, selalu curigaan sama orang, ya, termasuk dengan pasangannya, ya. Jadi kalau dia adalah orang yang posesif, dia akan mengawasi pasangannya itu dengan secara seksama, ya. Dia maunya pasangannya itu akan laporan, ya, setiap menit, setiap detik, apapun aktivitasnya kepada dia, ya. Jadi dia mau kemana mesti laporan, dia berteman dengan siapa mesti laporan, gitu, ya. Dan dari posesif ini juga akan merembet ke arah mendikte, ya. Jadi kamu bolehnya berteman sama siapa aja, nggak boleh sama si A, bolehnya sama si B, nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Jadi akan banyak jangan, ya. Jadi itulah tipikal orang yang posesif, oke? Children di sini bisa juga orangnya ambekan, ya, ambekan, baperan, ya. Ya, selain yang nggak mandiri tadi, ya. Jadi kalau suatu hubungan sudah didominasi oleh sifat yang kekanak-kanakan seperti ini, maka bisa dipastikan kalau hubungan kalian itu nggak sehat, ya. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang mau berkomitmen, ya, komitmen untuk saling percaya, ya, komitmen untuk bisa saling mengasihi, saling setia, ya, saling support, ya, pokoknya saling, ya. Jadi kalau kalian menjalin hubungan sudah bisa sama-sama untuk komitmen, ya, itu artinya kalian sudah menjalani hubungan yang sehat. Tapi kalau kalian dalam menjalin hubungan masih tidak bisa berkomitmen, ya, itu artinya kalian menjalani hubungan yang gak sehat, ya. Sifat kekanak-kanakan itu adalah sifat yang gak bisa berkomitmen, ya, karena cuma orang dewasa yang mengerti apa itu komitmen, oke? Jadi kalau kamu atau pasangan kamu nggak dewasa di sini, berarti kalian belum siap untuk komitmen, ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang karakternya itu saat ini masih suka kebebasan, ya, masih suka bebas, masih suka ngumpul sana sini, ya, nggak mau diatur mau main sama siapa aja, nggak mau diatur mau pulangnya jam berapa, ya. Jadi buat kalian yang masih kekanak-kanakan di sini yang belum siap komitmen, ya, mungkin akan lebih baik kalian untuk berpikir lagi, ya, untuk meneruskan hubungan kamu dengan pasangan, ya, karena dalam berpacaran itu bukan ajang coba-coba, ya. Jadi pacaran itu adalah proses pembelajaran, ya, persiapan untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, ya. Jadi kalau dalam pacaran aja kalian sudah nggak bisa saling menghargai, ya, udah nggak bisa berkomitmen, ya,
bisa dipastikan hubungan kalian itu nggak akan bertahan lama. Oke? Di sini ada Ten of Wands, ada Two of Swords, ya. Jadi sepertinya hubungan kalian Gemini, ya, saat ini didasari oleh sifat kamu atau pasangan kamu yang kekanak-kanakan, ya. Dan sifat kekanak-kanakan itu membuat hubungan kalian itu berjalan dengan tidak baik, ya. Karena di sini saya lihat sifat kekanak-kanakan kalian ini sudah sangat mengganggu, ya. Mungkin pasangan kamu di sini kurang mandiri, ya. Jadi sangat ketergantungan sama kamu, atau mungkin dia sangat ketergantungan dengan orang tuanya. Ya, seperti tadi saya bilang, apapun aktivitasnya, baik dengan sendiri ataupun dengan kamu, dia harus konsultasikan dulu dengan orang tuanya, ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan orang tuanya adalah keputusannya dia, ya. Jadi dia tuh belum dewasa, ya, belum bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Jadi hal ini membuat hubungan kalian itu menjadi sangat berat, ya. Berat untuk dijalani, karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang dewasa, ya, yang sudah siap untuk berkomitmen, ya, baik dalam bersikap atau mengambil keputusan, ya. Tapi saya lihat di sini kalian Gemini berusaha untuk bertahan, ya, semampu kalian. Di sini ada Strength, ya, dimana di sini kalian berusaha untuk sabar, ya, berusaha untuk sabar menjalani hubungan kalian dan berharap kalau suatu saat nanti akan ada perubahan, ya. Kalian berharap kalau pasangan kamu, ya, bisa berubah menjadi lebih dewasa, ya. Jadi bisa bisa mengambil keputusan sendiri, ya, bisa nggak ketergantungan sama kamu, bisa nggak ketergantungan juga dengan orang tuanya, ya. Di sini kamu juga berusaha untuk pelan-pelan mengubah sifat atau karakter pasangan kamu, ya, supaya bisa menjadi yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke? Jadi children di sini bisa pasangan kamu yang nggak dewasa, atau kamu yang nggak dewasa, atau malah kalian berdua yang nggak dewasa, ya. Jadi kalian di sini sama-sama masih egois, ya, egonya masih tinggi, masih sama-sama ambekan, masih sama-sama baperan, ya, nggak mau juga diatur-atur oleh pasangan. Jadi banyak sifat-sifat kekanak-kanakan yang mewarnai hubungan kamu dengan pasangan, ya. Di sini energinya bisa buat kalian yang udah couple, ya, tapi bisa juga buat kalian yang masih PDKT, ya. Dan dalam perjalanan hubungan kalian ini, ya, baik dalam pertemanan ataupun yang sudah dating, di sini kalian melihat kalau hubungan kalian ini nggak sehat, ya. Setelah sekian lama hubungan kalian ini berjalan, ya, pasangan kamu itu ataupun kamu itu di sini, ya, nggak ada progres ke arah yang lebih baik, ya. Jadi dia itu masih tetap dengan sifat kekanak-kanakannya, ya, membuat kalian itu pada akhirnya gerah sendiri, ya, merasa capek menjalani hubungan, ya, karena harus mengikuti gayanya pasangan, ya, yang sangat nggak sesuai mungkin dengan kamu, ya. Beberapa dari kalian, ya, di sini ada Two of Pentacles, mungkin ada yang masih berusaha bertahan dan berusaha untuk bisa mengubah, ya, mengubah hubungan kalian, ya, yang tadinya kekanak-kanakan, ya, berusaha untuk dirubah menjadi ke arah yang lebih dewasa, ya, ke arah yang lebih baik lah, kayak gitu, ya. Tapi dalam kenyataannya, ya, gak ada perubahan yang terjadi, ya. Apapun usaha yang kalian buat itu gak berhasil, ya. Jadi di sini kalian mulai mulai berpikir, ya, kalau hubungan kalian ini nggak layak untuk diteruskan, ya. Di sini ada The Hangman, ya. Kalian mulai melihat hubungan kalian ini dari kacamata yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kalian berpikir kalau hubungan kalian itu akan bisa berubah seiring waktu berjalan, ya. Tapi setelah sekian waktu berlalu dan kalian melihat nggak akan ada bisa perubahan ke depannya, di sini kalian mulai bisa melihat hal itu dengan lebih jelas, ya.
dan pada akhirnya menyerah, ya. Mulai berubah pikiran, ya. Mulai berubah pikiran yang tadinya di awal begitu bersemangat, ya, dalam menjalin hubungan. Jadi kedepannya ini kalian akan berubah menjadi yang di awalnya begitu semangat, begitu antusias, ya, dalam menjalin hubungan. Kedepannya ini kalian sepertinya udah nggak semangat lagi, ya. Ada rasa pesimis yang kalian rasakan, ya. Kalian nggak yakin kalau hubungan kalian itu akan bisa bertahan ke depannya, ya. Karena di sini kalian sepertinya udah merasa apa ya, udah nggak bisa lagi mengikuti gayanya pasangan, ya. Di sini ada King of Wands, ya. Jadi kalian udah merasa nggak bisa untuk diam, ya, mengikuti apa yang menjadi kemauan pasangan, ya. Mungkin kalian itu udah mulai gerah, ya, karena ya namanya menjalin sebuah hubungan itu seharusnya setiap pasangan itu harus saling, ya, saling support, saling mengasihi, saling pengertian, ya. Jadi nggak bisa pasangan itu, salah satu pasangan itu memaksakan seluruh hidup pasangannya untuk diberikan ke dia, ya. Jadi mungkin tipikal pasangan kamu itu seperti itu, ya. Dia maunya kamu menghabiskan waktu kamu tuh sepenuhnya buat dia, sementara kamu juga punya kegiatan yang lain, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat hubungan kalian itu jadi sering diwarnai oleh percekcokan, ya. Jadi karena sifat kekanak-kanakan kamu atau pasangan kamu membuat hubungan kalian itu jadi sering cekcok, ya. Jadi sering berantem, ya, marahan, ya. Jadi membuat kalian itu lama-lama capek, ya. Jadi di sini kalian sepertinya mulai berubah pikiran dan ingin mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan, ya. Ada Ace of Swords, oke. Sepertinya di awal kalian sebenarnya udah merasakan, ya, udah merasakan kalau si dia itu karakternya itu masih kekanak-kanakan, ya. Tapi saat itu kalian berpikir kalau itu adalah hal sepele, ya, dan kalian mengabaikan itu. Kalian berasumsi kalau nanti seiring waktu berjalan kalian akan bisa merubahnya menjadi lebih dewasa, ya. Jadi kalian mulai berpikir yang manis-manis, ya, kalau nanti dia itu akan bisa berubah menjadi manusia yang mandiri, ya, yang lebih baik, yang lebih dewasa dan bijak, ya. Jadi kalian waktu itu di awal itu yakin banget kalau kamu itu bisa merubah karakter dia, oke. Tapi seiring waktu berjalan ternyata karakter dia itu udah terbentuk, ya, terbentuk dari dia kecil, ya, mungkin didikan dari orang tuanya seperti itu, membuat kalian kewalahan untuk bisa merubahnya, ya, hingga pada akhirnya kalian berpikir untuk menyudahi hubungan kamu dengan dia, ya, yang awalnya PDKT, ya, akhirnya mundur, ya. Sementara kalian udah dating, yang udah pacaran, pada akhirnya kalian bubar, ya. Jadi seperti inilah prediksi, ya, ending dari hubungan kamu dengan si dia, oke. Jadi ini cuma prediksi, ya, bisa berubah, ya, bisa berubah kalau kalian bisa merubah hubungan kalian menjadi lebih dewasa, ya. Jadi bagaimana hubungan kalian nanti ke depannya dengan si dia, dengan pasangan, ya, atau dengan gebetan kamu, ya, akan sesuai dengan perubahan apa yang akan kalian buat untuk hubungan kalian, oke. Jadi buat kalian Gemini paham, ya, maksud dari readingan ini, ya, bagaimana ending hubungan kamu dengan si dia, ya. Jadi sepertinya hubungan kalian akan berakhir, ya, karena salah satu dari kalian di sini sifatnya masih kekanak-kanakan, ya, dan belum siap untuk berkomitmen, ya, untuk menjalin hubungan. Atau mungkin kalian berdua yang masih kekanak-kanakan, ya, sehingga egonya masih sama-sama tinggi, ya. Tapi endingnya itu akan bisa berubah kalau kalian itu bisa sama-sama
merubah situasi hubungan kalian ya. Bisa sama-sama dewasa ya, dan siap untuk berkomitmen. Oke Gemini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, bisa menginspirasi kalian ya untuk merubah hubungan kalian yang mungkin selama ini kurang sehat ya karena sifat kekanak-kanakan kalian ya. Mungkin bisa dirubah menjadi hubungan yang lebih baik ke depannya ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.